Berinfak yang paling utama menurut ayat ini, karena ini adalah ayat pokoknya, adalah menyumbangkan harta untuk tegaknya agama Allah. Dan meninggalkan infak berarti meruntuhkan agama Allah, meruntuhkan. Sedangkan meruntuhkan agama Allah itu berarti membiarkan agamanya runtuh di mata musuh-musuh Allah. Berarti salah satu kekuatan utama Islam agar terhindar dari kesesatan, kekufuran, ya, upaya-upaya orang-orang kafir, maka salah satunya adalah dengan menegakkan ibadah infak. Dalam Islam itu infak itu kekuatan, ya, kekuatan besar untuk tegaknya dinullah dan terhindar dari kehancuran. Bayangkan coba kalau ayat sudah berawal dari itu, berarti ada paradigma pemahaman infak yang harus diluruskan tentang infak itu apa. Sebetulnya infak itu apa gitu kan. Itu ayat surat Al-Baqarah 195 ya. Jadi kita mulai dari hal yang prinsip dulu tentang infak itu untuk apa, infak itu, fungsi infak itu untuk apa. Berarti bukan membantu sesama orang sebetulnya infak itu. Infak itu menegakkan agama Allah. Bahwa kemudian salah satu wujudnya adalah membantu dan orang menjadi terbantu, itu mah akibatnya. Tapi yang dibantu itu agama Allah, yang dibantu itu agama Allah tegak sehingga agama Allah tidak runtuh. Berarti salah satu keruntuhan agama Allah ketika potensi maliyah, materi umat itu tidak ditegakkan. Bukan tidak ada orang kaya, bukan orang Islam itu miskin-miskin, ya. Tapi karena kekayaan Islam itu tidak dibangun dalam bentuk bangunan sabilillah, udah itu tunggu kehancurannya menurut ayat ini. Itu yang maksud dengan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jadi selalu nanti ada anfiqu fisabilillah, fisabilillah, fisabilillah. Nah, kemudian berikutnya kita bisa membaca dalam banyak ayat surat Al-Baqarah ini. Pada ayat 261 kita sering membaca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ayat ini lebih berbicara tentang keutamaan infak. Ayat ini lebih bicara tentang keutamaan orang yang berinfak dan keutamaan infak itu sendiri. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah selalu disandingkan dengan fisabilillah. Jadi semakna dengan jihad fisabilillah. Jadi di jalan Allah itu, ya, kepada pemahaman yang awal tadi adalah tegaknya dinullah. Bagaimana Islam itu menjadi tegak, Islam itu menjadi berwibawa, Islam itu menjadi punya pengaruh, Islam itu menjadi ya'lu wala yu'la. Islam itu dipandang oleh setiap orang itu agama yang tinggi, ya. Agama yang membuat orang menjadi terkagum-kagum, begitu. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka hadis ayat ini seringkali diartikan sebagai pahala berlipat orang yang berinfak. Betul, ayat ini ingin mengatakan bahwa pahala orang yang berinfak itu bisa berlipat-lipat seperti orang yang menanamkan benih. Tapi amalannya amalan fisabilillah lagi. Amalan fisabilillah. Amalan dalam rangka tegaknya dinullah. Jadi infak itu sana arahannya, infak itu. Kama salih habbah anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah dan seterusnya. Di samping ayat ini ingin mengatakan tentang keutamaan tentang orang yang berinfak, juga memberikan isyarat agar setiap orang yang berinfak itu punya pandangan, punya pilihan, ada keinginan untuk mau
melihat hasil dari infaknya, mengevaluasi dalam arti meneliti, bukan asal lempar gitu kalau istilah infak sekarang tuh. Seperti orang menanam benih itu juga dipengaruhi bukan hanya oleh infak yang dikeluarkan, tapi dipengaruhi oleh lahan di mana dia menanamkan bijinya itu. Berarti dalam berinfak itu juga kaitannya dengan bagaimana harta yang kita infakkan itu bisa menumbuhkan, bisa menghasilkan, bisa memperbanyak, berkaya, membangun. Ini kalau kemudian diawali dengan fisabilillah, ya memang hanya fisabilillah yang begitu. Kalau kita ngasih sebagian harta kita ke orang miskin, bukan tidak boleh. Konteksnya bukan ayat ini. Konteksnya itu hanya ta'awun manusia itu. Tapi bagaimana bisa seseorang yang kita bantu tiba-tiba bisa berlipat seperti tumbuhan, seperti pohon, seperti tanaman, seperti apa kebun, ya kan? Bagaimana mungkin? Itu sifatnya konsumtif. Tapi kalau digambarkan bahwa infak itu adalah sesuatu ibarat kita menanam kebun, nah ini lahannya fisabilillah jelas, konteksnya jelas. Pembangunan Islam misalnya, pemberdayaan Muslim, bangunan masjid, pesantren segala macam. Nah itu jelas apanya? Jelas benih awalnya, jelas tanamnya, jelas perputarannya, jelas produksinya. Makanya bahasanya fisabilillah. Nah, itu yang harus pertama sekali dipahami tentang apa yang dimaksud dengan infak. Sekali lagi, bukan ingin kita menganggap salah ketika kita mengartikan infak itu ngasih sesuatu sama orang. Cuma itu mah di hilir berapa gitu ya, itu mah di ujung yang mana gitu. Tapi ininya sentral infaknya sendiri adalah tentang sesuatu, tentang membangun dinullah. Karena memang untuk menghindari kerusakan Islam akibat dari tangan-tangan kafir, tangan-tangan Yahudi, tangan-tangan Nasrani. Ayatnya seperti itu. Nah, itu ayat yang kedua misalnya tentang infak. Jadi pahala infak yang berlipat itu hanya akan bisa muncul berlipat ganda pahala dari Allah ketika memang infaknya juga melipat gitu kan, menjadi berlipat. Satu kali dia berinfak kemudian tumbuh menjadi jariah dan terus seumur hidup. Walaupun yang infaknya sudah meninggal, tapi kemudian terus dikelola sampai sepanjang hayat, sampai hari kiamat. Nah itulah yang disebut dengan kamasali habbah. Itu infak namanya. Nah, kita hari ini umat Islam itu lebih cenderung kepada lebih besar dominasi apa ya, rasa mungkin ya. Memang boleh itu bagus rasa. Jadi membantu itu identik dengan rasa. Kasihan, membantu kasihan. Misalnya nih, sebentar lagi kita menghadapi momen kurban. Apa yang terbayang dalam pikiran kita tentang kurban? Ya tinggal ngitung-ngitung saja kan, ada yang mampu, ada yang tidak kan, mungkin begitu ya. Oh saya tidak mampu, oh saya mampu, ya udah selesai. Tapi coba kita lihat, begitu ada penggalangan dana bagi saudara-saudara kita yang di Palestina ya, karena mereka didolimi, dibunuh segala macam, itu satu minggu bisa berapa M gitu ya kan? Sampai berapa itu kemarin itu ada yang 30 M. Itu kan luar biasa itu. Luar biasa itu. Berarti ada dana besar untuk itu. Itu bagus, tapi ada hal yang perlu dituntaskan dalam sisi pemahaman infak. Berarti kecenderungan kita ya beribadah maliyah itu masih dominan rasa. Oh kasihan, oh korban, oh terbunuh, oh ini bencana, oh ini ada apa kebakaran segala macam. Barulah di sana mobilisasi infak itu luar biasa. Di luar itu, sekarang kita mau kurban kan nggak ada rasa, wah ini gimana nih mau kurban. Tapi kalau konteks infak bukan begitu. Wah ini harus sesuatu yang dikeluarkan nih, karena memang dianjurkan kan begitu. Al-Quran menganjurkan, Nabi juga mencontohkan. Ini nanti infak itu lebih kepada membangun mentalitas orang untuk bagaimana dia mau berkorban.
infak itu. Terlepas bahwa di sekitarnya ada orang yang patut dikasihani atau tidak, kan begitu ya. Masjid ini mungkin Pak Haji kalau nggak kelihatan lagi direnov nggak ada yang nyumbang ya. Begitu direnov langsung nah, apa harus begitu? Nah, itulah yang disebut dengan anfiqu fisabilillah. Itu sabilillah itu ya selamanya, tidak karena sedang apa gitu. Nah, ini yang mungkin perlu dipertegas tentang pemahaman infak yang sebenarnya adalah membangun mental orang untuk mau membelanjakan harta. Makanya infak itu kan bahasanya nafkah, itu kan belanja, mau membelanjakan aja lah ya, bahwa senang membelanjakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu lagi yang menguntungkan, kan begitu. Oleh karena itu ya kita bisa ambil sampel di zaman Rasulullah ketika ibadah kurban itu kemudian disyariatkan. Kita bisa lihat bagaimana itu reaksi para sahabat, respon para sahabat. Mulanya Rasulullah melarang para sahabat untuk ngumpulin daging sebanyak-banyaknya ya, lebih daripada 3 hari, jangan makan lebih 3 hari, bagikan. Tapi akhirnya gimana? Akhirnya suruh bawa ke rumah masing-masing. Wamin ajdafa fakulu wadahiru, karena ini daging sudah banyak melimpah dan orang semua sudah pada kurban, bawa aja ke rumah masing-masing, kan begitu. Bukan menghentikan kurbannya, bukan. Ini sudah banyak kurban, berhenti aja, bukan begitu. Terus saja kurban itu ya. Berkurban saja ternyata bukan untuk dibagikan, bukan untuk disembelih ya. Cara merespon syariat itulah yang harus ditumbuhkan. Kemudian lanjut ke 263-nya, ternyata ada juga ancamannya bagi orang-orang yang berinfak itu. Orang-orang yang beribadah infak tidak aman ya. Mereka terkena oleh ancaman yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya apa? Ancamannya nanti infak itu bisa batal, bisa gugur ya. Kalaupun itu di jalan Allah. Bayangkan coba. Disabilillahnya lagi, alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ada lagi fisabilillah terus, kemudian tidak mengikutkan dalam apa yang dia infakkannya dengan sifat manna dan sifat adza, maka mereka mendapatkan pahala di situan mereka dan tidak akan pernah mereka takut, tidak akan pula mereka bersedih hati. Ayat ini lebih kepada mengingatkan bahwa infak di jalan Allah itu akan menghadapi godaan di mana si munfik, orang yang berinfak itu bisa terkena dengan godaan setan, yaitu al-manna dan adza. Dan al-manna dan adza ini adalah yang bisa membatalkan infak. Berarti bukan infaknya yang batal. Infaknya kan jadi, tapi nanti nilainya tidak ada. Sangat rugi sekali orang yang berinfak jelas di jalan Allah, tapi kemudian gugur hanya karena ada al-manna dan adza. Berarti ini sudah pada tingkat berikutnya, bahwa keberhasilan infak itu tidak cukup hanya sebatas terlihat secara materi, tapi juga ada ruhnya. Ada ruh daripada infak itu, jangan sampai melahirkan manna dan adza. Apa al-manna itu dan apa adza itu? Menyebutnya dikrun nikmah ala makna ta'did. Jadi ngungkit-ngungkit dalam bahasa kitanya itu, nyebut-nyebut. Kalau al-adza itu menyakiti ya. Jadi infak itu ngungkit-ngungkit dan juga menyakiti. Berarti apa? Ada penyakitnya infak itu ya, kayak sholat ada penyakitnya, saum ada penyakitnya, infak pun juga ada penyakitnya. Ini bagi orang yang berinfak itu ada ancaman, dan biasanya orang lebih lengah di dalam berinfak itu. Amalan yang paling lengah itu infak. Sebab infak itu amalan materi yang ada hitungannya dan sudah selesai, terlihat udah selesai, saya ngasih misalnya selesai sekian, itu kan ukuran bahwa batal atau enggaknya kan nggak bisa dilihat ya. Tapi justru itulah
Maka Al-Quran mengingatkan bahayanya ibadah orang yang berinfak kalau kemudian diikuti dengan al-manna wal adha. Berarti berinfak itu jangan merasa memberikan sesuatu yang lebih kepada orang lain, bahwa dia bukan sedang memberikan jasa terhadap Islam. Harus berpikiran sebaliknya, bahwa Islamlah yang sedang memberikan dia ruang, memberikan dia ruang untuk berbuat baik, ruang pahala. Oleh karena itu, maka orang yang berinfak itu punya peluang pahala yang luar biasa di satu sisi, tapi juga ada ancaman yang berat juga di sisi yang lain. Ancaman yang beratnya tadi karena ada penyakitnya, itu al-manna dan adha. Menyakiti, sudah barang tentu menyakiti. Kenapa? Karena orang yang berinfak akan digoda oleh setan seolah-olah dia punya lebih, punya satu hal yang lebih, merasa lebih, dan biasanya dia ketika menyerahkan sesuatu kepada orang lain atau kepada pihak manapun, maka yang diberi itulah yang lebih rendah. Bahwa yang diberi itu yang lebih rendah, dan memberi adalah yang lebih tinggi. Nah, maka tinggi rendah inilah yang nanti akan memunculkan sikap seseorang untuk dengan mudah dia menyakiti langsung ataupun tidak langsung. Sangat apik sekali dalam Islam ini menggambarkan tentang prinsip-prinsip infak. Oleh karena itu tidak akan terhindar dari kerusakan walaupun infaknya itu ada. Contohnya, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Dia cenderung hilang kesempurnaan keimanannya, keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir, ria'an nas. Dan ria itu tentu juga sifat yang bisa membatalkan amalan-amalan kebaikan, karena ria itu adanya pada amalan baik, dalam sholat, dalam saum, dalam infak apalagi. Jadi Al-Quran ingin mengatakan sesuatu hal yang mungkin. Famasaluhu kamasali safwan alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah memberikan gambarannya cukup indah sekali. Ibarat orang yang berinfak tapi kemudian batal, seperti batu yang licin, kemudian di atasnya ada pasir, kemudian dikenai oleh air hujan, ya, kemudian tidak ada sedikit pun yang tersisa dalam batu itu. Dan berikutnya kita lengkapi satu ayat lagi, yaitu 265-nya, wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamasali jannah bi rabwa asabahu wabilun fa'atat ukulaha difain fa illam yusibha wabilun fatalun wallahu bima ta'maluna basir. Allah memberikan gambaran yang sebaliknya juga, perumpamaan orang yang berinfak jalan Allah karena berharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan berharap ketetapan keimanan dari Allah, maka ibarat kebun yang kebun itu kemudian banyak pohon-pohonnya yang rindang dan kemudian bisa mendatangkan buah-buahan makanan setiap musim dan terus berkelanjutan. Nah, inilah yang dimaksud dengan ayat yang pertama tadi tentang infak yang bisa menimbulkan berlipat-lipat pahala.